Ya, bandarmologi saham Indo. Jadi saham ini relatif baru IPO, ya, 5 tahun ya. 5 tahun, tanggal 13 bulan Januari 2020. Ya, tepat 5 tahun ya. Data diambil sampai dengan tanggal 17 Januari 2025. Ya, kita lihat chartnya ya. Nah, ini chart Indo ya, dengan ciri khasnya chart dengan suntikan. Tapi suntikan yang enak, asal ambil bawah, diamin naik. Ambil bawah, diamin naik. Ambil bawah, diamin naik. Ambil bawah, diamin naik. Ambil bawah, diamin naik, dan seterusnya. Jadi intinya ambil bawah, diamin naik. Ambil bawah, diamin naik. Ya, jadi enak untuk ATM. Ya, ini gambaran chart secara umum. Atau sering saya sebut dengan chart cantik. Ya, kita langsung ke inti. Ya, kita ke company profile, di mana Pak ya, kita ambil ya, langsung aja ke ini. Jadi IPO date. Oh, ini salah ya, bentar ya. Saya pause dulu. Ada jadi IPO tanggal 13 Januari 2020 ya, dengan nama PT Royalindo Investa Wijaya Tbk, di mana underwriter-nya adalah BCA Sekuritas. Ya, kita lihat di sini benar enggak? Ya, ini ya, BCA Sekuritas dengan IPO di 110, di mana saham publiknya ya, saham publiknya dulu before 20% ya, afternya 10%. Ini before dan after. Nah, jadi ada perubahan kepemilikan saham selama 5 tahun, di mana saham publiknya berkurang dari 20 menjadi 10, founder share-nya dari 80 ke 89. Ini pertanda bagus. Jadi istilahnya aman secara bandarmologi saham ini. Apalagi BCA sebagai underwriter. Ya, data ini diambil tanggal 19 Januari 2025 di hari Minggu tepatnya, di mana saham ini hari Jumat perdagangan terakhir itu mencatatkan minus ya, 3,39% di harga 114. Jadi kenaikan selama 5 tahun itu 3%. Ya, 3% dari harga IPO. Di mana high price itu 121, ini MA 200 ya. AVG price 104 dan low price di 98. Kita langsung jual beli ya, ke konsen ke data siapa yang jual dan siapa yang beli. Ternyata SQ yang beli ya, tapi ditengarai jual belinya juga dari SQ juga, tapi SQF. Jadi SQ yang dimiliki oleh asing, mungkin crossing ya. Ini dugaan. Kemudian kita ke sell dulu ya. AG CP BG ya.
di mana AG jualan 16%, CP 15%, BG 13% ya. Di mana ini SQ tertinggi yaitu 49%, masing-masing dengan harga yang di samping kanan ini. Jadi SQ itu jual di 112 ya. Ya, jadi sedikit di atas IPO price yang 110. AG yang jual di 175 dan seterusnya. SQ ini bandarnya ya. Di underwriter merangkap bandar itu bagus ya. EP ini bandar kedua, PD bandar ketiga, YP bandar keempat. Jadi ini retail ya. Jadi chartnya retail ya naik turun terus ya. Tapi pada prinsipnya bagus karena underwriternya atau yang jaga itu SW sekaligus underwriter, SQ sekaligus underwriternya. Ini asing kurang berpengaruh di saham ini, kita abaikan. Nah ini, jadi SQ itu 6% dari total saham, di mana 89% itu adalah underwriter, dikurangi 4%-an ya. Jadi istilahnya saham berkode SQ berkurang untuk yang di underwriter ya, karena ada kelebihan jual beli tepatnya di 205 juta lembar saham kelebihan dari saham publik, maka otomatis itu diambil dari saham yang berada di underwriter. Itu ya. SQ jualan, tapi ini F ditampung SQ, terus AG 2% jual, CP 2% jual, BG 2% jual, terus ada catatan lagi di sini, ada XALL dan lain-lain ya. Jadi ini retail, anggaplah retail. Ini retail beli, jadi retail banyak yang beli. Di retail juga suka di saham ini. Ya, ini underwriternya ini 82%, ini ya agak meleset sedikit. Kenapa nggak tahu, tapi ya nggak apa-apa lah untuk patokan ya. Salah sedikit nggak apa-apa, yang nggak banyak yang jelas. Di sini free float-nya berkurang, underwriternya berkurang 4% ya. SQ mana SQ? SQ 6%, EP 1%, ya. PD 1%, YP 1%, CC 0,0 ya. Nah, jadi kita yang gede-gede aja, SQ dan EP, misalnya PD, YP ya. Kemudian yang sell itu SQF ya. Kemudian AG, CP ya, BG, IN 1% tapi L ini, terus public yang di hold. Nah sini bandingan buy dan sell sudah, bandingan MI dan retail ya, banyakkan memang retail. Underwriternya tadi tetap beli ya, sekali underwriter beli, jadi akum underwriternya, asing abaikan. Posisi pemegang saham bagus karena saham publiknya berkurang,
TikTok ya, ini memang TikTok, saham TikTok ya, rajanya TikTok malahan. Ya, warna oranye di chart D ya, kita perhatikan warna oranye nanti. Nah, di sini beli, jual. Jadi yang beli kebanyakan retail, tapi SQ juga beli sebagai penjaga saham ini, yaitu underwriter-nya. Ini SQ, AG, CP, BQ ya. Jadi distribusi sebetulnya ya, tapi tetap dijaga SQ ya. Kita anggap cenderung ke TikTok. Di mana free float ini nggak bisa untuk menjadi pedoman. Jadi kita ini aja intinya, saham publiknya berkurang dari 20% setelah ya jadi 10%. Jadi ada share founder share-nya seolah-olah 90% atau saham yang dipegang bandar. Di sini jadi 10% jadi ya. Nah, 10% ya 10% di mana SQ 6%, EP 1%, jadi aman, saham ini aman lah ya. Jadi akum distribusi sih, tapi dijaga, asing, bandar, gunung kering, volatil, perubahan. Ya, itu saham Indo. Kita ke, masih ke sini ya. Nah, ini yang sifatnya tidak mengabaikan asing ya. Ini kan ada asing ya. Kita abaikan, kita hilangkan asing dan domestiknya, kita analisa secara mengabaikan asing. Ya, bentar ya. Ya. Setelah dihapus asing dan domestiknya, ternyata SQ-nya kosong ini. SQ seolah-olah kelebihan jual. Ya. SQ itu kelebihan jual. Jadi bandarnya YP, EP, PD, XA, XL. Pantesan saham ini ya volatil ya, sering bikin suntik karena emang untuk trade scalping ya. Kayak YP ya dia terkenal dengan retail, EP juga, PD juga, XA ini guyurannya setengah mati, kadang-kadang bandar, kadang-kadang guyur ya. XC jelas retail, CC apalagi, jadi retail ya banyakannya. EP, PD, XC, Primasia Sekuritas ya, CC Mandiri. Yang jualan AG, Kewon Sekuritas, BQ, dan PAK Sekuritas, CP, Vocabulary, Asia Security, Sekuritas ya, SQ, BCA Sekuritas, IN Indo. Ya, jadi sedikit sangat berbeda ya. Jadi kalau kita bedakan asing dan bukan, ya di sini dari tanggal 13 Januari ya, ini posisinya seperti ini. Jadi bandarnya YP, EP, PD, XA, CC
SQ malah nggak ada ini. Terus kemudian ini yang jualan. Jadi intinya distribusi tapi kok masih cantik ya. Inilah namanya saham ya. Suka-suka bandar mengolahnya. Nah, itu yang memang agak susah bagi kita karena ya bandar juga nggak mau dibaca ya, intinya. Jadi berdasarkan pengalaman ya, kita pantau ya, maka kita harus tahu pola atau sifat bandar atau gaya bandar atau gaya underwriter atau, untuk mengetahui cara kerja saham tersebut. Nah, warnanya ini, warnanya full 10 warna, ya ini tanda TikTok ya. TikTok. Ya, itu. Jadi saham ini lebih baik ambil di harga rendah atau di low ya. Seperti kemarin ini ya, saya punya saham, punya ya Indo ya, tapi tapi belum diringkes ya, biar dulu lah. Belum diringkes saham-saham yang kita buy. Nah, di sini harga terakhir Presno 114, ABG Press di 104 ya, kalau kita bisa beli ya di 98 lah. 98 kita buy misalnya, atau kita buy di harga tertentu, jual di harga tertentu. Yuk kita punya di harga 116 ya, termasuk tinggi ya. Tinggi. Ini 116 tinggi ya. Ya syukur-syukur dapat dia 100-an, 100 bisa ambil ya, 100 ya. Syukur-syukur ya di bawah 100. Ya, jadi saham ini ya untuk support yang pertama ya buy di kisaran 100, aman tuh ya. Support berikutnya ya 98, 96, support berikutnya di 90 ya. Ya jadi saham ini aman lah intinya ya. Kita nikmatin ayunannya aja, ayunannya. Ya. Jadi ini terkecoh kita ya di sini, terkecoh seolah-olah SQ kok 6%. Ya. Karena di sini SQ 7%, benar wajar ya. SQ ini 6%, ini 7%, minus. Jadi seolah-olah malah SQ jualan gitu ya. Nah, jadi ini bias karena ya tadi bandar bisa kamuflase di 2 RDN, yaitu mungkin RDN lokal atau RDN asing dengan masih sekuritasnya sama, atau dengan RDN yang lain, ini lebih susah lagi ya. Itu di ini memang bias, cenderung saya pilih yang ini ya, ini lebih ketara, lebih cocok. Nah, di sini tapi ini distribusi, di mana bandarnya malah YP, EP, PD, XA, XC. Di saham ya, nanti kita perbaharui ya, pelan-pelan. Ini udah lumayan sih sebenarnya.
Nah, nanti kita bandingkan ini dari sama dengan total saham yang ada. Terus kita satu lagi, ya ini ya, Indo ini satu cat cantik, volatil. Terus ini kemarin bikin suntik ya di hari Kamis, asing abaikan. Apalagi V994 ya, real estate service. Ya, ini kemarin harganya di high-nya 2,5%. Ya, kalau kita mau nyopet ya 2,5% nggak apa-apa ya. Nah, ini bisa ATM berjalan. Terus APR apa kan aja lah ya. IPO 4% dari harga IPO, kenaikannya 104, MA 200, free floatnya 10%. Nah ini free floatnya bagus ini ya, karena akum perusahaan ya. Akum 13 Januari, IPO Indo ya, Makro 10 ya, itu ya. Terus kita ingin lihat chart real time-nya. Indo naik 2,5% untuk di mana posisinya, di jam berapa? Ya, sempat lah ya, 2% lumayan ya. Itu titik kok boleh. Ya, saya kira cukup. Salam sehat.